Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sangkinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni terjebak di dalam kehaluan. Terjebak dalam halusinasi, pikiran-pikiran yang terkontaminasi akan hal-hal yang menakuti hati. Begitu banyak sahabatku semua tentang kemunculan sosok Sangkinasih Satrio Piningit ini diceritakan dengan berbagai macam versi. Bahkan ada yang meramalkan serta menafsirkannya, termasuk yang sangat dipercaya, yang sangat diyakini oleh kebanyakan masyarakat luas tentang ramalan Jayabaya dengan sosok kemunculan Sangkinasih Satrio Piningit. Sahabat semua, tentang ramalan Jayabaya tentang sosok Sangkinasih, dikatakan kemunculan Sangkinasih Satrio Piningit itu nantinya akan muncul di zaman yang penuh dengan kegelapan serta carut marut, di zaman kebingungan. Jika kita sadari dan kita maknai tentang apa yang disampaikan oleh ramalan Jayabaya tentang kemunculan sosok Sangkinasih Satrio Piningit itu di zaman kegelapan, di zaman carut marut, zaman kebingungan. Karena saat ini kita menyadari, sahabatku semua, kita banyak memiliki pegangan sebenarnya tuntunan hidup, tapi karena kita sudah terlepas dari pegangan tuntunan hidup ataupun dari arahan-arahan para sepuh, para spiritual, para pemuka agama, para orang-orang soleh, maka yang terjadi adalah kita lepas dari haluan pencerahan diri, sampai akhirnya pun memang kita semua banyak mengalami kebingungan. Bingung dalam segala hal, bingung di dalam memahami akan diri sendiri, bingung mengalami tentang keadaan ekonomi, bahkan bingung menghadapi masa depan ibu bumi pertiwi kita. Karena selalu menjadi rebutan dan menjadi perdebatan. Tapi di sini sahabatku semua, itu membuktikan bahwa sebenarnya di dalam goncangan, di dalam kecarut marutan, di dalam kebingungan, itu adalah memang pertanda akan munculnya atau bangkitnya spiritual yang positif di dalam diri kita. Dengan bahasa lainnya adalah spirit awakening, di mana orang-orang yang akan tercerahkan memang diawali dengan ditekan dengan berbagai macam tekanan hidup. Karena sesungguhnya sebelum kita mencapai jati diri kita, kita akan diberikan ujian dulu, kesusahan dulu, kebingungan dulu. Bukankah di dalam kitab suci pun sesungguhnya yang Maha Kuasa mendapati kita di dalam kebingungan, mendapati kita di dalam kegelapan, dan diangkatlah kita, diberikan petunjuk dan pencerahan oleh yang Maha Kuasa, sehingga yang muncul pun jiwa yang tercerahkan, jiwa yang dapat kesadaran, jiwa yang penuh pemahaman. Ramalan Jayabaya memang benar sekali, sahabatku semua, karena besar kemungkinan kita semua putra-putri bumi Nusantara ini di saat menemui kebingungan, kebimbangan, carut marut di dalam kehidupan, di dalam pemahaman beragama, di dalam pemahaman tentang berketuhanan, berkemanusiaan, nantinya di situ kita akan merenung dan kembali pada diri kita sendiri, kembali kepada jati diri kita. Karena sejatinya manusia telah diberikan akal pikiran, dan di sanalah nantinya manusia akan merenung, menggunakan akal pikirnya dan meresapi atas apa yang telah terjadi. Maka itu pun benar, karena kebangkitan spiritual, kebangkitan kesadaran memang harus dimulai dulu dari kebingungan dan ketidakpahaman. Dan sosok Sangkinasih Satrio Piningit pun dikatakan beliau adalah seorang yatim piatu,
Sahabatku semua, jika kita tidak mengenali Ibu Pertiwi kita, budaya Ibu Pertiwi kita, kekayaan bumi Pertiwi kita seolah-olah seperti kehilangan seorang ibu. Dan jika kita tidak memiliki kesadaran, tidak memahami arti kemanusiaan ketuhanan, tidak paham akan tingginya menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ketuhanan, di sanalah kita dianggap kehilangan Bapak di dalam hidup kita, Bapak yang menaungi, yang melindungi kita di dalam menjalani kehidupan. Karena kita menjalani kehidupan ini sangat diperlukan kesadaran dan keimanan. Itu pun kaitannya dengan ramalan Jayabaya. Dan adapun Sang Kinasih Sadropiningit dikatakan memiliki wajah yang tampan seperti Dewa Krishna. Orang-orang yang telah tercerahkan, orang-orang yang telah bersih hatinya, suci pikirannya, tentunya akan memancar senyum-senyum keindahan, senyum-senyum ketulusan. Dimanapun dia berada, wajahnya selalu enak dipandang mata, dalam artian selalu ramah dimanapun dia berada. Sehingga dikatakan bagaikan Dewa Krishna, karena selalu terbuka senyum yang lebar di wajahnya, yang penuh keramahan serta ketulusan pada siapapun. Dan dikatakan pula Sang Kinasih Sadropiningit itu seperti Baladewa. Baladewa yang tegas, memiliki pendirian yang teguh, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi adat budayanya, dan akan marah jika adat budayanya, Ibu Pertiwinya, ada yang mencoba-coba untuk merusaknya. Namun tetap santun, welas asih, dan bijaksana. Jadi sosok Sang Kinasih Sadropiningit ini lengkaplah di dalam dirinya keelokan dan berbagai macam ketangguhan, bahkan berbagai macam pengetahuan. Itulah salah satu bagian setiap jiwa manusia yang nantinya akan jadi Sang Kinasih Sadropiningit. Untuk daripada itu, janganlah kita berhalusinasi yang tidak-tidak, sahabatku semua, yang di luar logika. Tapi kaitkanlah ramalan Jayabaya ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang dapat memotivasi diri kita semua untuk bisa membangkitkan spiritual yang ada dalam diri kita, menjadi sosok sang kesatria yang membela Nusantaranya dan menjadi pengelola dan pemelihara di Nusantaranya. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun berada. Rahayu, rahayu, rahayu.